Atau dia waktu meninggal belum ada Grab. Sekarang udah ada Grab loh, aku jadi nggak harus naik mobil. Selalu nyupir, jadi bisa Grab. Kan waktu itu belum Grab, jadi aku jelasin Grab itu apa. Misalnya WiFi dulu kan masih ada Bolt itu apa, aku jadi lo ada Bolt lo gitu. Kamu kan nggak tahu Boltnya, aku jelasin ya gitu. Gitu. Jadi banyak juga orang yang masuk tidak punya unsur politik sama sekali. Jadi mereka ya ikutin tuh hanya ikut karena seni tarinya, gitu ya. Terus yang satu misalnya karena dia ikut satu organisasi ya. Organisasi juga waktu itu kan juga terbatas gitu ya. Tapi kalau itu dilihat berafiliasi kepada partai terlarang yang saat itu PKI, ya itu ya ditangkap aja gitu. Dia karena menolak cinta dari seorang laki-laki, nah laki-laki itu yang menunjukkan dia akhirnya ditangkap gitu. Astaga. Gila, itu sih lagi karena ditolak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Wih, akhirnya. Halo Bu. Halo. Bu Magda. Yes. Ini Bu Magda. Iya semuanya udah tahu ya. Iya. Bu Magda. Yes. Saya kesini mau bawa adik saya Bu. Dia. Adiknya lebih besar ya. Iya Bu. Saya kalau soal itu saya nggak bisa membantah Bu. Bongsor Bu adik saya. Jadi adik saya ini Bu lagi bermasalah. Dia lagi patah hati. Patah hatinya udah 4 bulan yang lalu masih dibahas sampai sekarang. Masalahnya dia masih gitu, masih suka galau-galau gitu. Gitu. Normal nggak sih Bu kalau misalnya patah hati sampai 4 bulan tuh masih sedih-sedih? Bu Magda juga gitu kan ya dulu? Tergantung, beda kan putus pacar sama hilang selama-lamanya. Kamu biar putus kan masih bisa lihat dari kejauhan misalnya. Nah, jangan-jangan itu malah yang bikin lebih sakit. Lihat dari kejauhan tapi dianya mau orang lain. Itu yang lebih nyakitin Bu. Gitu. Guys, makanya kami ke Bu Magda. Ini gue udah pegang tisu memang buat air mata. Karena hari ini beneran kayak mau bawa Jessie kesian Bu gitu. Dia udah lama banget. Nah Bu Magda ini kan sering banget ngomongin cerita-ceritaan, termasuk yang sangat terkenal dari Bu Magda itu adalah tulisan-tulisannya dalam menghadapi kepergiannya Bang Asmayana Baban gitu kan. Sampai nulis buku. Apa saya perlu minta Jessie untuk nulis buku juga Bu? Gimana, kamu bakat nggak nulis? Lumayan tapi Bu. nggak soal bakat sih. Kalau udah galau tuh emang ketulis aja semua Ini sih otomatis. kebawa galau beneran loh Bu. Padahal tadinya buat gimmick. Itu biasanya spontan jadi nulis gitu. Terus baru nanti udah lewat kok bisa ya nulis kayak gini gitu. Kalau saya kebalikan Bu. Apa? Jadi waktu galau bikin puisi. Oh, Begitu udah 3 bulan kemudian, ih kok geli ya bacanya. Itu termasuk healing dong. Iya, termasuk healing. Tapi itu sengaja ya Bu ya? Ibu nulis segala macam itu sengaja? Saya nggak tahu ya bilang sengaja atau enggak, tetapi saya kayaknya nggak mau kehilangan komunikasi mungkin karena sebelumnya itu selalu komunikasi setiap hari, berangkat kantor bareng, pulang kantor bareng, kecuali kami ada tugas keluar gitu. Jadi supaya nggak hilang komunikasinya, jadi aku nulis surat lah tiap malam sampai sekarang. Tiap malam itu pasti 1-2 jam aku nulis cerita sama dia gitu. Dari mulai bangun tidur sampai malam. Jadi nanti ini bagian dari ceritaku juga nanti. Malam ini untuk ditulis. Nulis suratnya gitu. Ini setelah Bang Asmayana Baban meninggal? Kalau nulis catatan harian sih sebetulnya nulis ya. Tapi tidak seperti yang ini gitu. Nulis jadi mulai dari good morning sampai aku bobo dulu ya gitu.
udah gitu. Ujungnya selalu gitu. Oke. Nah, ini berarti kan udah berapa tahun ya, Bu ya? Mau 12 nanti 12. ini nanti Oktober 28 kan Sumpah Pemuda ya, pas 12 tahun lah. Tapi masih terus saya sampai tiap malam itu jadi lalu saya selalu menghitung minggu dia meninggal itu hari Kamis. Jadi ini sudah masuk minggu, Kamis besok itu ke 6 minggu ke 611. Jadi saya selalu tulis di pinggirnya 611 hari Kamis ini masuk minggu kesekian aku ditinggal. Wow. Luar biasa. Enggak juga, cuman untuk sepertinya saya jadi merawat komunikasinya aja gitu. Itu bagian healing juga. Iya benar-benar bagian healing dan itu juga dokumentasi ya, Bu ya. Ya memang dokumentasi. Jadi misalnya sampai misalnya aku cerita lagi ada berita tentang perang Ukraina misalnya. Atau dia waktu itu waktu meninggal belum ada Grab. Sekarang udah ada Grab loh. Aku jadi nggak harus naik mobil. Selalu nyupir. Jadi bisa Grab. Kan waktu itu belum Grab. Jadi aku jelasin Grab itu apa. Oke. Misalnya WiFi dulu kan masih ada Bolt. Bolt itu apa? Aku bilang, ini lo ada Bolt lo gitu. Kamu kan nggak tahu Boltnya. Aku jelasin ya gitu. Gitu. Iya. Itu Iya, Bu Magda bercerita sambil ketawa gitu. Aku yang dengerinnya tuh kayak amazed banget sih, Bu. Kayak Ya sekarang sih bisa ketawa di depan kalian. Kalau Iya. lagi nulis ya kadang enggak juga. Iya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Bu Magda ini kan penulis ya. Penulis udah nulis banyak banget buku gitu. Belum sih, ini 13 ya baru 13. Belum sih Bang 13. buku itu banyak loh, Bu. Aduh, sorry, maksud saya orang kan 40, 50, aku tuh baru yang ya gitu aja sih. Iya, 13 buku, tapi surat yang setiap malam kan udah nggak terhitung. Bu. Iya, dan Ibu udah 13 buku, Bu. Saya mah baru cita-cita doang, Bu. Belum ada yang kewujud. Ini dari awal kita ngobrol, udah langsung asik aja, kita lupa nyapa yang nonton. Iya benar. Kita belum seolah-olah Oh, iya, iya. kalau Inai sih udah terkenal ya. Saya siapa ini orang gitu pakai topi kuning gak jelas katanya gitu. Abang Grab yang tadi diceritain Bu Magda. Jadi tadi kan harusnya gitu ya. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast, Joke is not a crime bersama gua Jess dan Kakaknya Jess, cecenya Jess. Cecenya kan. Jess. Baru kemudian, oh kita lagi sama Bu kita Magda, harusnya kan gitu ya. Gitu. Ya tapi kan kita kan emang nggak lagi, Iya. kita kan nggak lagi rekaman, emang lagi Betul. nongkrong tempat Tapi memang Bu Magda. Aku ini banget, aku speechless loh Bu. Ini Bu sekarang Bu dengerin bagaimana dalam tanda kutip apa ya kebiasaan yang akhirnya Ibu bangun setiap hari setelah kepergiannya Bang As gitu ya. Itu cinta semurni apa yang ada di antara Ibu dan Bang As gitu sampai sehingga Yang ada mah kali murni emas 24 karat kali ya. Tapi beneran loh Bu, maksudnya gini. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Bu Magda ini menikah dengan Bang Asmayana Baban, salah satu tokoh pejuang HAM ya di Indonesia ya. Yes. Please Google gitu, please educate yourself ya. Iya, galak banget. Galak banget. Nah, dan kemudian bukan hanya itu aja, Bu Magda juga kemudian terkenal yaitu dengan tulisan-tulisannya. Nah, salah satunya karena coping untuk Oke, sebetulnya bukan mau jadi penulis sih. karena coping ya Bu ya. Betul. Meskipun kemudian jadi 13 buku gitu ya. Jadi Karena semua bukunya juga jadi dasarnya dari catatan harianku yang aku kembangin. gitu. Jadi semua buku itu semua makanya selalu ditulis itu catatan harian. Jadi semua berdasarkan catatan harian sih. Buku itu semua. Tapi ini trik yang maksudnya yang mungkin buat anak zaman sekarang tuh banyak banget butuh tuh Bu. Iya. Biar move on cepet gitu. Apalagi sekarang tuh kayak baru diajak deep talk berapa kali terus Deep udah gitu. talk. Habis itu langsung bapaknya setengah mati terus tiba-tiba ditinggal gitu aja tuh Bu. Gue gak Gitu. pernah ngerti konsepnya deep talk itu apa sih, ngobrol dalam sumur apa gimana kan dalam Iya, ya iya, maksudnya iya, ya. iya, iya. Atau gimana sih? Deep talk. Jadi di dalam gitu. Iya apa namanya?
anak zaman sekarang itu kebanyakan kayak ngobrol serius berapa lama terus langsung bener-bener wah dianggap bakalan kita akan menikah dan akan selalu bahagia selamanya ever after gitu. Anak Terus sekarang baru diajakin kenalan, ngechat 2 malam langsung nyari gedung. Selalu mikirin konsep pernikahan. Mungkin karena kemajuan teknologi ya, semakin semua serba cepat. Kalau dulu kan kita tulis surat mesti diposin, sekarang nggak ada lagi ya kali kantor pos ya. Kantor pos masih ada, Bu. Masih ada. Buat kirim paket biasanya sekarang. Sama digabung sama kafe sekarang. Maksudku kirim surat kan masih dalam kota masih nunggu, kalau ekspres 3 hari. Oke, dibales kita ngitung berapa hari kan? 6 hari berarti. Jadi kalau sekarang kan nggak dibales ini apa ya? Aku lihat jadi kesabaran orang juga semakin berkurang ya. Kalau dulu memang nggak ada pilihan, kita harus menunggu. Ya kan? Kalau sekarang nggak dibales sebentar aja, masa lu nggak bales WA gue sih? Kamu udah kemana? baca, Kok kamu nggak bales chat aku ya? Iya Bu. Curhat chat, enggak kan? Enggak curhat kan? Enggak kan? Enggak sih, cuman kalau sadar dibales loh. Kan gitu kan kalau dicuekin. Kalau dulu nggak ada pilihan. Tapi aku ngelihatnya memang kesabaran itu jadi secara tidak langsung memang dilatih ya untuk sabar gitu. Saya lihat sekarang kesabaran itu jadi sesuatu yang barang mewah yang harus harus mau kita menjalaninya gitu loh. Kalau dulu kan memang harus begitu. Ya kalau nggak sabar pun tapi ketika itu dapat surat gitu, itu ada hati yang berbunga-bunganya kan beda gitu. Tapi aku jadi menarik nih, pengen nanya lebih banyak soal buku-bukunya Bu Magda. Jadi kan kemudian Bu Magda menggunakan menulis itu untuk coping ya tadi ya, coping mechanism. Tapi apakah tulisan-tulisan Bu Magda selalu soal cinta-cintaan gitu kan? Enggak ya Bu ya? Enggak sih. Buku-buku terakhir yang Ibu bikin soal apa Bu? Saya tuh nggak pernah lepas soal anak dan perempuan. Mungkin karena saya dulu di Child Rights ya. Jadi saya dulu komisioner di KPAI, terus di Komnas Perempuan. Jadi tapi emang dari dulu ini saya anak dan perempuan. Jadi kalaupun menulis yang lain itu nggak pernah saya lepas dari masa childhood. Gitu. Nggak pernah saya lepas, nggak tahu kenapa ya, otomatis aja. Jadi kalau lihat buku tadi tentang King misalnya, saya nggak lepas tuh dari masa kecil. Saya nulis tentang seri Penyintas 65, nggak lepas saya dari masa kecil juga. Karena saya lihat itu kehidupan yang utuh ya, orang kan nggak ucuk-ucuk. Jadi saya jadi tua atau dia jadi dewasa. Itu kan ada satu proses kehidupan yang dari kecil, yang produknya sekarang. Tapi kan kalau kayak kalian masih berkembang lagi ya sampai kita mati lah ya. Sesuatu yang, tapi itu satu hal yang utuh gitu. Jadi melihat orang itu utuh gitu. Jessi lahir langsung bewokan gitu. Ini asli itu random banget loh barusan Ci. Gue tidak expect itu loh. Jessi lahir langsung bewokan itu orang macam apa yang berpikir demikian loh. Cuman tadi jadi sebelum Cece datang, sebelum Cek Inai datang, gue udah ngobrol sama Bu Magda. Jadi Bu Magda sekarang udah bikin 13 buku. 3 buku terakhirnya soal penyintas 65. Perempuan ya, penyintas 65. Dan buku yang lagi OTW dibikin apa Bu? Tetap, jadi itu serial. Jadi kalau nanti ada lagi orang yang mau ditulis gitu, ya itu jadi buku keempat, kelima. Jadi Ibu lagi lumayan fokus untuk ngomongin soal perempuan penyintas 65 ya, di beberapa buku terakhir ya. Tapi di tengah-tengah itu aku juga ini misalnya catatan harian per tahun. Jadi yang menyusul lagi nanti 2016 sampai 2022 gitu. Produktif sekali. Itu. Jadi juga ada yang belum saya selesai, hutang saya adalah tentang perebutan kuasa asuh. Itu pengalaman saya di KPAI waktu itu banyak kasus tertinggi waktu periode saya ya. Jadi itu sudah 70%, tapi ya itu jadi tertelan lagi karena penyintas ini gitu.
Ini kalau yang ini semua ada waktunya itu ngomongin perempuan-perempuan yang ditinggal yang kehilangan suami. Yang kehilangan suami. Dan ini kehilangan suami maksudnya meninggal ya Bu Meninggal. ya? Bukan diambil pelakor gitu. Meskipun saya nggak suka dengan kata pelakor. Betul, gue baru pengen ngomongin. Iya. Seolah-olah kalau kata Gue pelakor. clickbait. Seolah-olah kalau pelakor itu, kan pelakor singkatannya apa? Ngambil, perebut laki orang. Ya. Lah, ini kan Nggak dua belah pihak sebetulnya kalau misalkan nggak direbut, dia mah dengan sukarela. Emang dengan sukarela Iya. ya, perempuan Lakinya. yang disalahin gitu maksudnya. Betul. Nah, tapi Aduh. ini adalah perempuan-perempuan yang yang meninggal suaminya ya. Ada Ibu Separina Sadli, ada Bu Widiawati, ada Mbak Suciwati Munir, ada Bu Yanti Krisya, Bu Magda sendiri, sama Ibu Sinta Nuria Wahid. Itu yang terakhir siapa? Nggak tahu. Familiar sih gue. Familiar ya? Nama itu. Gitu. Gua ada foto gue, begitu buka foto gue cuy. Shock, langsung tutup. Terus kemudian ada yang perempuan tadi ya, yang ini ya penyintas 65 ya Bu ya. Ada 3, baru 3 sih. Buset, 3 aja baru. Apa yang ditemuin Bu tentang para penyintas 65? Enggak, kayak sebelum ke situ yang gue pengen tanya, yang dimaksud sama penyintas 65 itu apa sih Bu? Iya, sebetulnya mereka yang yang mengalami tragedi 65 gitu ya, tapi mereka masih survive sampai sekarang, masih bisa bertahan. Itu juga kelenturan seorang perempuan yang aku lihat bisa bertahan gitu yang mereka hadapi. Dan yang saya tulis di sini sebetulnya perempuan-perempuan yang nggak ada kaitannya dengan politik, tapi mereka ditahan secara politik, gitu, secara politis. Nah, nyambung ke pertanyaan Cina itu, apa tuh Bu? Misalkan contoh-contoh ceritanya gitu. Ya, misalnya seorang ibu yang waktu itu kan wadah untuk berkesenian itu kan sangat terbatas ya. Kalau sekarang sih orang mau masuk, oh aku mau dance, aku mau ini, banyak cari wadah ya. Kalau tahun itu kan terbatas. Jadi waktu itu yang menyelenggarakan itu misalnya pemuda rakyat, kalau misalnya budaya lekra gitu ya. Nah, jadi banyak juga orang yang masuk tidak punya unsur politik sama sekali. Jadi mereka ya ikutin tuh hanya ikut karena seni tarinya, gitu ya. Terus yang satu misalnya karena dia ikut satu organisasi ya. Organisasi juga waktu itu kan juga terbatas gitu ya. Tapi kalau itu dilihat berafiliasi kepada partai terlarang yang saat itu PKI, ya itu ya ditangkap aja gitu. Gitu. Oh, jadi justru buku-buku Ibu itu menceritakan orang-orang PKI? Dia nggak PKI. Jadi maksudnya gini, itu peristiwa ketika peristiwa tragedi 65 ya, itu tentu identik dengan PKI saat itu. Tetapi yang perempuan-perempuan di sini sebetulnya bukan orang-orang yang terjun di dunia politik. Bahwa buku saya kedua ada juga tentang yang bapaknya ikut pemilu gitu ya, tetapi kan dia diusung oleh partai itu, tapi sebetulnya dia juga nggak berpolitik gitu ya, dia jadi pejabat daerah gitu kan. Ibunya ikut satu organisasi misalnya Gerwani, cuman kalau kita bicara Gerwani kan tuh udah identik hubungannya sama perempuan yang udah yang apalah perempuan udah nggak bener dan segala macam. Nah, maksudnya terus yang satu lagi misalnya yang ibu-ibu biasa yang dari desa ke sini mengadu nasib, lalu dia ikut pemuda rakyat, dia betul-betul hanya ikut paduan suaranya, narinya, itu that's it gitu, itu aja. Dan terus tiba-tiba kena imbasnya. Ditangkap aja. Ditangkap juga. Dan waktu itu ditangkap kan pokoknya yang berbau itu semua ditangkap. Kemudian tapi banyak juga orang-orang yang diambil, misalnya orang yang ditahan itu diambil untuk menunjukkan teman-temannya. Tukar kepala gitu istilahnya Bu. Jadi kamu teman kamu siapa lagi nih yang perlu kita tangkap? Kayaknya itu mereka punya target jumlah gitu ya, gitu. Yang untuk ditangkap itu. Nah, jadi malah yang ini juga soal perempuan ya, yang seringkali mengalami kekerasan berlapis ya, gitu.
dia karena menolak cinta dari seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu yang menunjukkan dia akhirnya ditangkap gitu. Astaga. Gila, ini soal Itu cinta sih. lagi karena ditolak. Makanya jangan pernah ada yang nolak gue ya. Itu bisa. Lo mau ngapain? Lo mau Nggak tahu, ngapain? nggak tahu. Lo mau ngapain? Lo minoritas. Iya. Ya, gitu. Itu hanya menggambarkan betapa rentannya perempuan gitu, ditolak cintanya, balas dendamnya ya dia ditunjuk oleh laki-laki itu bahwa dia tuh anggota pemuda rakyat, ya ditangkap kan waktu itu pokoknya pemuda rakyat lekra apa ditangkap aja kan gitu. Iya. Tapi faktor dasarnya ya karena dia cintanya ditolak gitu. Wah. Dan itu maksudnya berarti kan si perempuan itu mengalami penangkapan dan segala macam. Terus kemudian dia konfrontasi, ketemu lagi nggak tuh Bu sama si cowok itu? Enggak. Ya dia tahu itu menikah lagi apa gitu. Tapi maksud saya mau menggambarkan betapa rentannya perempuan gitu ya. Di mata laki-laki, terus dia balas dendamnya itu dengan cara seperti itu. Gitu loh. Itu maksudnya Itu serem kerentanan sih. perempuan ya. Dan dia ditahan 11 tahun. Nah itu saya menggambarkan buku pertama itu 11 tahun dia di Bukit Duri. Nah, Bukit Duri sendiri kan sudah dibongkar kan? Iya. Ya. Jadi nggak ada bekas-bekasnya sama sekali. Iya. Tidak ada Betul. memorialisasi apa misalnya seperti di Kamboja atau misalnya tempat-tempat penyiksaan pun dibugar supaya itu pembelajaran buat bukan hanya masyarakat lokal ya, bahkan dunia internasional kalau lagi itu wisata melihat supaya wah betapa kejamnya ini jangan sampailah terjadi seperti ini gitu ya. Nah ini kan dihilangkan sama sekali Bukit Duri. Nah di buku itu saya coba menggali kayak apa sih Bukit Duri itu gitu. Jadi makanya covernya itu ada denah yang saya minta dia coret-coret pakai tangannya sendiri untuk mengingat kamarnya di mana, ininya di mana gitu. Dan situasi di sana gitu ya. Nah, jadi kan secara umum 3 buku Ibu yang terakhir itu kan ngomongin soal perempuan penyintas 65 yang mereka ditangkepin pada masa itu karena dianggap terafiliasi dengan organisasi-organisasi entah PKI atau entah underbow-nya PKI gitu. Ih, Ibu ngapain sih bela-belain mereka, kan PKI itu jahat. Ibu PKI ya? Ibu PKI ya. Emang Ibu nggak takut dibilang Iya. PKI? Kan ditangkap loh. Nanti Ibu ditangkap loh. Ninu. Ya, Dan itu memang dirawat ya sampai saat ini. Jadi orang kalau yang nggak paham gitu, untuk membuat orang terpuruk, dasar lu PKI gitu kan. Misalnya lagi berantem gitu, itu nohok orang itu supaya kayak terpuruk sekali, itu pakai senjata PKI gitu kan, gitu. Nah kalau ditanya seperti itu, justru saya itu hanya menjadi perpanjangan tangan dari para penyintas itu, bahwa mereka sadar banyak yang sudah wafat, yang sudah tua renta, terus siapa lagi dong yang ingat ini peristiwa 65 ini gitu loh. Padahal ini sesuatu yang hashtag menolak lupa gitu ya, kita harusnya gitu ya. Iya, jadi ini kan juga belum diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat. Gitu. Jadi pengakuan itu aja belum ada. Bahwa ada upaya misalnya International Tribunal Court, simposium, tapi hasilnya kan sampai sekarang juga. Tapi bukannya udah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, Bu, tahun 2012-an? Belum. Jadi waktu International Tribunal Court 2015 itu dinyatakan bahwa ya memang ini pelanggaran HAM berat. Jadi negara mestinya juga harus mengakui itu ya dan memulihkan hak-hak mereka. Tapi kemudian kan negara waktu itu mengatakan bahwa itu kan masyarakat sipil yang di Belanda itu. Kita kan punya hukum sendiri kan itu, defensifnya kan itu. Lalu simposium mengatakan itu. Tapi kan upaya-upaya itu kan juga banyak teman-teman yang juga menulis buku. Sebetulnya kalau dalam pemikiran saya,
ketika orang menuliskan dan narasumbernya mereka gitu kan ya, itu juga saya pikir bisa menjadi dokumen gitu. Itu juga memperkuat dokumen-dokumen yang bagaimana menggambarkan situasi itu. Dan kenapa kita tidak bisa meniru negara lain yang akhirnya menuliskan sejarah misalnya. Ya nggak jauh-jauh negara ASEAN ya. Kamboja. Gitu ya. Itu kan berarti ada good and political will dari negara gitu ya. Kayaknya itu kali yang perlu digarisbawahi itu Bu, good political will. Iya, dari negara memang. Kenapa Kamboja bisa begitu? Kalau nggak ada good and political will dari negara nggak mungkin terwujud itu gitu ya. Walaupun pengadilannya hibrid ya, jadi ada lokal dan juga ada dari dunia internasional ya yang menyatakan itu, duit dong gitu, lakukan dong ininya. Tapi kalau nggak ada good and political will-nya, misalnya gini, nggak mendengarkan hasil international tribunal court, bayangkan itu penyintasnya bersaksi di situ. Saya pikir kalau orang punya perspektif korban ya, sulit sekali seorang perempuan mengaku bahwa saya diperkosa. Itu. Ya. Jadi itu kok nggak menjadi catatan gitu kan? Nah itu banyak sekali perempuan yang mengalami itu, bahkan yang sekarang di Gunung Kidul itu masih banyak juga perempuan yang hidup sendiri misalnya. Terus masih ada keluarga yang nggak mau juga terima mereka. Nah karena berhasilnya propaganda itu. Itu masih banyak yang termakan propaganda kan itu yang kemudian menjadi stigma abadi ya kurang lebih gitu ya. Dirawat memang benar-benar kayak itu, kayak dirawat. Bahkan hampir 5 tahun yang lalu ya, September 2017 itu. Dipasangin dulu. Oke, thank you. Hampir 5 tahun yang lalu Bu, September 2017 itu. Ketika ada acara, tadi kan kita ngomongin soal pelurusan sejarah. Ada tuh acara pelurusan sejarah tuh di gedung LBH Jakarta. Soal 65 yang kemudian berujung malamnya. Aku hadir di situ. Ibu aku juga di situ. Kita belum kenal tapi. Belum kenal, saya sampai di atas malam waktu itu. Iya, aku di bawah. Kita mengalami persekusi yang sama, tapi baru kenal sekarang. Bener. Iya, ibu-ibu nggak boleh masuk kan waktu itu siangnya. Ada pelemparan, ada teriakan bunuh dan segala macam. Udah hampir 60 tahun yang lalu, dan kebencian terhadap katakanlah partai terlarang tersebut masih ada gitu. Padahal partainya udah nggak ada, partainya udah mati. Orang-orang juga partainya udah gak tau kemana nih, terus kenapa gitu. Namanya juga korban ghosting. Itu dia. Jadi ghostnya suka dipelihara gitu. Iya, korban ghosting memang itu. Dia dirawat sekali gitu kan. Tapi maksudku, itu kan berarti menandakan Bu ya, bahwa sebetulnya kalau dulu kan stigma itu dipelihara oleh, diciptakan dan dipelihara oleh Orde Baru gitu. Ketika dari 65 sampai 98 sudah 33 tahun, ya kan, 98 reformasi nih. Tapi ternyata pemerintah yang sejak masa reformasi sampai saat ini gitu, apakah kemudian memang tidak ada nggak sih upaya-upaya untuk menghilangkan stigma-stigma tersebut, Bu? Kalau aku ngelihatnya sih itu lebih dari... Terutama yang hari-hari ini ya Bu ya, karena kan tahun 2017 itu... Iya. Lebih di masyarakat sipil ya. Lebih di masyarakat sipilnya gitu untuk berjuang untuk itu gitu loh. Nah kalau tadi Jesse tanya saya kenapa juga menuliskan ini gitu ya, saya pikir penting gitu untuk mudah-mudahan bisa dibaca generasi muda misalnya gitu, dan juga itu harapannya para penyintas gitu loh. Ya, harapan para penyintas. Jadi ya siapa lagi gitu, dan tentu ini aja nih bagian dari itu menurut saya gitu. Jadi obrolan kita aja ini itu merupakan bagian dari situ, dan saya melihat itu sebagai gerakan yang saya hanya bisa menuliskan, tapi menjadi movementnya itu harus banyak pihak gitu, dan generasi muda. Bahwa narasi yang selama ini muncul di publik itu tidak
tidak mewakili semua yang Yes. ada pada saat itu gitu, kejadian itu. Ada suara-suara yang kemudian nggak muncul dan ini yang sebenarnya dilakukan oleh Bu Magda gitu. Memang kan misalnya di buku pertama gitu, saya mempertanyakan tentang monumen Pancasila misalnya. Aku bilang oke, itu memperingati para jenderal gitu ya. Tapi di bawahnya itu kan relief tentang Gerwani. Yang masih menggambarkan mereka perempuan yang nggak bejat banget, Suka nyilet-nyilet. Nah itu kan ada monumennya. Nah yang saya pertanyakan adalah dan masih banyak orang atau anak sekolah yang datang ya di bawah itu sebagai bagian dari ekstrakurikuler mungkin gitu ya. Apa sih yang dijelaskan gitu loh? Itu apa mau dirawat atau itu mau diganti? Saya tanya itu mau diganti atau ada penjelasan di situ bahwa ada sejarah yang menggambarkan ini yang sebetulnya bukan itu keadaannya. Kan nggak ada penjelasan itu. Nah itu kan yang tercantum di kepala namanya juga anak-anak ya. Gitu. Dan misalnya film G30S yang masih diputar dan masih ada misalnya petinggi yang mewajibkan korpsnya menonton. Bahkan itu apa bukan upaya ngerawat itu di tahun-tahun 2017 itu Bu, di periode-periode di mana kita diserang itu di gedungnya LBH itu kan adalah periode di mana banyak instansi dan bahkan gerakannya sampai ke RT-RT atau ke kecamatan-kecamatan untuk bikin layar tancap pemutaran film G30 SPKI itu kan. Iya. Film yang udah usang maksud gua. Usang banget itu film yang udah banyak lah bantahannya, Benedict Anderson kah siapa, kemudian banyak banget bikin bantahan tentang fakta-fakta yang di dalamnya itu ya, Zaskia Wiringa gitu-gitu. Tapi masyarakat bawah kan terbatas, apa yang dia lihat kan itu yang ditangkap ya. Jadi banyak ternyata masih banyak masyarakat yang seperti saya aja waktu itu saya bertemu orang yang dibilang dari segi pendidikan cukup baik gitu kan ya, tapi pemikirannya masih seperti itu. Dan saya memilih yang percetakan juga anak-anak muda. Ya, buat saya 1-2 orang ya itu udah thanks God lah gitu. Jadi tapi itu teruslah digulirkan ya, snowball gitu ya. Nah ketika penerbit itu kan dia harus mengedit. Emang ada kayak gini Bu gitu, dia sendiri nggak ngerti. Iya. Coba bayangin tuh, jadi dia nggak bisa disalahkan kan, pengetahuan tuh nggak ada. Nah itu maksud saya, jadi ini harus terus, makanya saya bilang bicara ini jangan cuma bulan September atau Oktober, jadi dia sesuatu yang harus digulirkan terus. Oh ini juga emang podcastnya mau kita simpan sampai September sih Bu, enggak ya? September diinin boleh, tapi dia harus dengan berbagai acara maksud saya tidak. Soalnya kadang-kadang dia suka muncul gitu, dimunculin gitu pas lagi bulan September itu. Kayak bendera ya tiba-tiba ada. Kayak Halloween gitu ya, tiba-tiba ada muncul hantu-hantu tertentu. Kalau balik ke soal para perempuan penyintas 65 gitu. Kan kita tahu sendiri ya, stigma yang paling salah satu stigma yang paling horor itu kan stigma PKI. Iya. Berarti kan para perempuan penyintas ini kan hidup puluhan tahun dengan stigma itu. Itu bagaimana Bu kemudian stigma-stigma itu memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari Bu? Gimana cara mereka hidup sehari-hari dan segala macamnya gitu Bu? Itu yang saya lihat ternyata nggak bisa hilang 100% ya. Saya mau ceritain pengalaman saya ketika saya menginterview satu ibu ketika itu lagi mau pemilu Jokowi, bukan untuk periode kedua ya. Jadi yang pertama ya Bu, 2014 2014. Oh no, udah mau periode kedua kan. Nah itu kan banyak demo-demo kan. Kan banyak demo terus di mana-mana kan tuh ya. Terus satu kali saya udah janji ini mau interview, terus dia mau nangis gitu, dia bilang, "Aduh Bu, maaf ya, nanti aku kasih kabar lagi deh, sekarang jangan dulu."
kenapa Bu? Aku bilang gitu. Itu kayaknya apa yang demo-demo dia lihat tuh kayak ingatan kayaknya mereka mau diserang lagi gitu loh. Oh. Jadi merinding. Recalling. Recalling gitu. Triggered gitu ya Bu ya. Jadi dia bilang bukan cuma saya loh Bu, jadi mereka ada yang masih sesama penyintas tuh saling takut ya, jangan-jangan kita jadi sasaran lagi ya gitu. Jadi masih ada itu. Dan berarti meskipun mereka kan ini sekarang udah pada sepuh-sepuh iya Bu ya, gitu kan. Nah, berarti ketakutan itu selalu ada gitu. Tiap hari mereka harus menghadapi ketakutan itu bahwa mereka akan selalu bisa diapa-apain lagi gitu ya. Jadi kalau ada yang ngelihat ada satu keadaan agak chaos gitu ya, nah itu traumanya muncul gitu. Bisa muncul gitu aduh jangan-jangan nanti kita kena sasaran lagi gitu. Itu karena saya ngalamin sendiri ketika saya mau interview itu, jadi saya agak stop itu 1 ke 2 bulan gitu saya stop. Kalau perempuan-perempuan penyintas yang Ibu wawancarai gitu, itu mereka termasuk yang kemudian di KTP-nya dikasih tanda gitu-gitu Kak Bu? Kalau sekarang sih udah enggak. Kalau awalnya pada masa itu iya. Iya, pada masa itu iya. Dan pada waktu itu tanda di KTP itu kan berpengaruh banget ya ke kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Sangat. Dan bahkan kalau yang sekarang ini yang kalau kita katakan generasi kedua, ketiga masih ada yang berimpact. Oh gitu Bu? Berarti bahkan sampai anak-anaknya dan cucunya berarti ya Bu ya? Contoh impact-nya gimana tuh Bu? Ya mereka masih yang sulit mencari pekerjaan gitu. Nah, mengatasi itu mereka jadi sering menutup diri gitu. Nah, saya mau cerita buku saya yang ketiga ini ya. Ibu ini kan studinya di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, ketika saya sedang proses editing, udah edit mau tahap terakhir, ibunya wafat bulan Desember. Ibu Muhayati. Ibu Muhayati wafat. Waktu itu kan saya interview dia, saya datang ke Jogja. Terus udah mau jadi bagaimana nih, aku pikir kan biasanya di setiap buku itu ada kata sambutan dari penyintasnya. Jadi saya lagi rencana mau sudah tentukan tanggal, kasih tahu dia saya mau akan datang tanggal 15 Desember. Mau membantu dia bagaimana membuat kata sambutan dan saya kan biasanya gitu Mas, kalau apa yang saya tulis itu selalu saya kasih, jadi mereka partisipatif, jadi saya selalu kasih, jadi tidak ada yang nggak sampai tahap akhir itu mereka tahu semua gitu. Ya, Bapak saya bingung ya kata sambutan siapa gitu. Akhirnya saya hubungi adiknya. Waktu pertama adiknya bilang, Bu, buku ini nggak bisa diterbitkan. Untuk apa? Gitu. Tapi saya cukup paham ya, saya nggak kecewa. Saya pikir kalau akhirnya nggak diterbitin, ya saya anggap memang belum waktunya lah. Saya pikir itu aja. Jadi saya berpikir positif aja lah. Terus saya jelaskan bahwa ini tujuannya begini gitu. Terus karena ibu ini sudah meninggal, saya tentu harus minta izin keluarga gitu ya. Terus kalau bisa ibu juga memberikan kata sambutan. Itu masih kayaknya nggak usah deh. Rupanya adiknya juga menutup diri dan dia bisa bekerja. Dia nggak pernah bilang dia anak dari orang tuanya. Oh jadi si penyintas yang Ibu wawancara itu adalah generasi kedua ya? Generasi kedua tapi dia ditangkap waktu itu. Dia ditangkap juga. Karena ibu bapaknya ditangkap juga. Oh dia juga ikut ditangkap juga? Dia ikut ditangkap, dia bersama ibunya malah. Oke. Terus ketika dia keluar penjara? Keluar penjara duluan ibunya, dia keluar belakangan, tapi bapaknya kan sudah dihilangkan secara paksa itu. Yang mencari makam masalnya kan. Dan akhirnya ketemu Bu, dia mencari makam ayahnya. Ketemu. Tapi waktu balik lagi yang adiknya itu akhirnya mau, sesudah 2 minggu dia berubah pikirnya. Aku nggak tahu itu sih kerjaan Tuhan lah dalam hatiku ya. Dia bilang oke. Karena dia lihat waktu adiknya wafat itu mahasiswa banyak yang datang gitu. Kalau di
Jogja kan ada juga mahasiswa dari beberapa universitas yang one week one mother yang dampingin para penyintas. Itu banyak datang. Jadi dia lihat itu, lalu dia ingat lagi ungkapan dari saya gitu. Tapi dia bercerita bahwa dia tidak pernah mengaku dia anak dari bapak ibunya. Dia nggak pernah menyebutkan nama bapak ibunya. Jadi dia selalu bilang saya dibesarkan Mbah Putri saya. Gitu. Dan kakaknya, ini kakak sulungnya kan, yang ini, dia nggak pernah sebutkan itu sebagai kakaknya. Kenapa? Bukan jahat, karena itu akan berimpact dia nggak bisa diterima bekerja di sini, gitu loh. Dan tahu ini Mbak Ida ya, sesudah ini, oke deh Bu Mahda, jadi buku ini aja nanti untuk menjelaskan ke anak saya siapa orang tua saya. Dan keponakan-keponakan saya yang belum tahu juga sejarah ini. Akhirnya dia jadi ambil itu, jadi itu. Aku pesen 10, aku mau kirim ponakanku di Melbourne biar dia tahu bahwa inilah sejarah. Ini sudah waktunya dibuka perinting apa. Jadi itu salah satu ya, masih banyak lagi yang tentunya yang lebih berat. Terus kalau anak sekarang taunya betapa sulitnya, betapa sakitnya eksistensi itu dihilangkan dari film Spider-Man gitu ya. Ini ada orang-orang yang beneran ngalamin itu, eksistensinya hilang gitu. Bayangin rasanya lu bahkan nggak mau ngakuin kakak lo ada, bokap lo ada, bokap lo ada gitu. Mengakui orang-orang terdekat itu risikonya tinggi banget. Gitu risikonya kan? Tinggi, bukan karena dia nggak mau. Bahkan ada satu penyintas begitu dia keluar dari penjara, anaknya bekerja udah dibilang kita putus dulu, jangan pernah hubungi saya, jangan pernah apa gitu. Karena dia takut nanti pekerjaannya bisa kehilangan pekerjaan. Gitu. Jadi kalau tadi Jessi tanya berhasil cari ininya, iya. Berhasil. Itu tahun 2000. Tapi 2000. Itu nggak mungkin bisa berhasil kalau waktu itu pemerintahannya bukan Presiden Gus Dur ya. Wah itu saya nggak mau komen Bu, saya takut. Apalagi saya Bu, saya juga nggak mau komen Bu. Nggak, jadi waktu itu Gus Dur kemudian Komnas HAM ada. Iya, kebetulan ada suami saya gitu, jadi dia bikin surat ke pemerintah daerah. Tapi pada saat pemakaman tetap juga diobrak-abrik. Tapi waktu penggaliannya enggak gitu ya, masih bisa berjalan. Tapi begitu berapa bulan kemudian karena kerangka disimpan dulu terus mau dimakamkan kembali, jadi ada satu penyintas juga yang mau menyiapkan lahannya untuk bisa dimakamkan di situ. Wah itu berontak. Komunitasnya itu bilang, oh ini mau menghidupkan PKI kembali. Padahal isinya tulang, apalagi yang mau dihidupin. Iya benar. Tapi kan nanti ada orang ziarah gitu kan. Kan itu pemikiran ya. Jadi itulah ininya ya, keadaannya gitu. Dan itulah satu-satunya pembongkaran kuburan massal pertama yang dilakukan secara terbuka. Karena itu diumumkan memang akan dilakukan ini gitu ya. Waktu itu kan di Wonosobo. Itulah pertama yang dan belum pernah lagi sekarang terjadi. Bahwa itu sebenarnya adalah bagian kalau sekarang bahasa sekarang itu adalah healing nasional itu sebenarnya gitu kan. Betul. Dan ternyata waktu launching buku ini ada hadir dari NTT. Iya, saya juga bapak saya dari NTT di kubur massal di daerah mana gitu, lupa gitu. Dia lagi rencana pengen bongkar tapi belum tahu bagaimana gitu. Jadi bukan itu aja, banyak yang terjadi gitu yang dihilangkan secara paksa dan dimasukkan dalam lubang secara massal. Yang bahkan sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak ikut nggak terafiliasi sama partainya, nggak tahu juntungan, terus tiba-tiba nah sekarang juga misalnya dia adalah anggota partai itu sendiri, apakah juga layak diperlakukan seperti itu gitu loh ya, itu kan pertanyaan juga gitu. Dan
itu yang tidak dijelaskan, PKI itu Partai Komunis Indonesia, bahwa dia pernah berada di bumi persada ini, Yes. yang diakui, dan dia ikut pemilu dan dia ada fraksinya Yes. tahun 55. Itu loh. Maksudku kalau ngelihat sejarah itu utuh gitu. Oke, ada pemberontakan Madiun, ada pemberontakan ini, 26, segala macam. 48. Terus tapi kan harus lihat secara utuh gitu, Yes. bahwa sekarang juga di dunia ini juga ada negara komunis gitu kan. Jadi arti dari komunis itu apa sebetulnya? Lalu lahirnya kenapa? Itu kan Yes. juga lahir dari grassroots yang membutuhkan perhatian ya dengan keadaan mereka. Lalu ada Gerwani yang pemberantasan buta huruf dan apa gitu loh. Jadi harus lihatnya utuh. Kalau misalnya, kalaulah ada pimpinan PKI yang melakukan penyimpangan dan apa, ini kan kembali sama aja dengan Stalin siapa gitu Yes, ya. yes. Kembalikan kepada pemimpin yang tidak demokratis dan apa, dan bisa terjadi pada partai mana saja. Partai mana saja. Gitu loh. Jadi bukan pada komunisnya. Komunis sama dengan bejat, sama dengan Wow. ateis, tidak beragama. Padahal dari yang aku interview itu, mereka tuh yang Islamnya divoted, Kristennya divoted. Aku juga bingung gitu. Dan maksudnya iya, Divoted. Pak, sedangkan partai yang mengaku demokrasi aja, yang namanya memang partai demokrasi aja gitu ya, nggak usah dipanjangin, itu aja sistemnya feodal dari ibu ke anak. Maksud gue. Berarti ini Partai Demokrasi Wakanda. Wakanda nggak di sini, nggak di sini. Tapi maksud gue, Iya. tapi itu dia tadi penggeneralisiran satu dalam tanda kutip satu kesalahan terus Iya, langsung di iya. pars pro toto Iya, gitu ke partai yang secara dan setelah itu yang lebih nahasnya lagi berimbas ke Iya. 500.000 sampai 3 juta Iya, orang iya. yang akhirnya dibantai Iya, di sepanjang iya. Jawa Bali, Iya. belum yang termasuk dibuang ke Pulau Buru, belum yang eksil di luar negeri. Lo Yang nonton sampai sekarang loh itu yang eksil juga kan. salah satunya contohnya itu yang film Surat dari Prah itu. Oh iya, Film iya, bagus iya. betul tuh. Pak Iya, Excel. Surat dari Prah. Sebenarnya para eksil itu pernah dalam suatu waktu gitu ya, itu pernah diminta untuk pulang gitu. Oh iya. Iya, ada kepemimpinan yang kemudian meminta mereka untuk pulang, dan itu bagian dari rekonsiliasi nasional itu gitu. Bagaimana Kepemimpinan siapa? nggak tahu gua cari sendiri. Itu Gue menunggu itu baru tadi. itu apa namanya? Itu bagian dari rekonsiliasi nasional, bahwa ada luka-luka yang perlu dipulihkan, Iya. bahwa ini luka Betul. bersama loh semuanya, Betul. se-Indonesia nih mengalami luka itu dan perlu dipulihkan gitu, dan memulihkannya itu bukan ngumpetin Fakta. satu pihak, apalagi fakta-fakta gitu. Ya nggak apa-apa gini, terserah deh kalau mau menganggap itu fakta, ya udah lu keluarin nggak apa-apa, tapi narasi yang lain juga nggak apa-apa dong Juga keluar. harus keluar gitu. heeh. Iya, iya. Bahwa kemudian sebenarnya ada kayak narasi-narasi ini yang kemudian nggak kita ngeh gitu kan, gitu. Jadi ya tapi itu kan nggak terjadi gitu. Yes. Bahwa tadi itu makanya ada rekonsiliasi nasional yang sebenarnya mau dilakukan gitu kan. Ini lukanya bersama gitu ya. Ini benar-benar luka semuanya gitu. Jadi ya upaya penyembuhannya, healingnya bareng-bareng ya gitu, nggak bisa hanya satu pihak aja gitu kan. Dan apa sih, kayak kalau tadi Bu Magda bilang ya udah kalau dibilang ada narasi-narasi, ya udah let's say emang itu fakta deh gitu ya, buat mereka itu fakta gitu, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu kan, mereka mau bilang, mau klaim itu fakta juga nggak apa-apa. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah apakah fakta-fakta lain juga boleh dikeluarkan gitu. Harusnya boleh. Narasi-narasi lain kayak yang ditulisin Bu Magda gini, ada orang-orang yang kemudian nggak tahu apa-apa gitu ya, terus tiba-tiba ikut kena dampak, ngerti juga enggak, paham juga enggak gitu, bahwa sebenarnya ada perebutan kekuasaan atau apapun, terus tiba-tiba kena dampaknya dan harus mengalami luka yang sampai hari ini harus ditanggung gitu. Nah itu kan kemudian juga nggak keluar narasinya gitu kan. Jadi nggak imbang gitu kan. Tapi kan memang sedari awal banget narasi itu memang udah sengaja dibikin sedemikian rupa dan dibikin tidak boleh ada narasi lain yang menandingi itu kan. Itu yang gue tulis dalam skripsi gue juga memang tuh. Bagaimana kemudian pasca
peristiwa itu terjadi, itu semua media di hari itu langsung dilarang terbit kecuali 2 media, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Iya. Dan itu yang kemudian mereka berdua inilah, 2 media inilah yang kemudian terafiliasi secara resmi maupun tidak ke satu instansi tertentu. Dia memproduksi berita soal yang mata dicongkel gitu ya, terus kemudian peristiwa di Lubang Buaya yang katanya jenderal itu kelaminnya disayat-sayat dan segala macam. Lah, kagak ada yang kayak gitu-gituan kan, padahal itu kemudian dibantah gitu sama jurnalnya Benedict Anderson. Kemudian Pak Stanley juga pernah bikin jurnal kayak gitu, menyadur atau mengutip dari Zaskia Wiringa, dan nggak ada yang kayak gitu. Jadi bayangin aja ya, peneliti-peneliti Indonesianis dari luar negeri gitu ya, Dan Anderson, Zaskia Wiringa, kemudian yang dari Cornell siapa Bu? Satu itu Bu? John Rusa bukan John Rusa. Satu lagi ada, aku lupa namanya, lupa banget. Mereka tuh udah nulis bahwa sejarah lo tuh bohong. Tapi kita masih sampai terakhir setidak-tidaknya 2010 aku masih SMA kelas 3 itu masih diajak ke Museum Lubang Buaya untuk nontonin itu, Bu. Makanya itu saya pertanyakan itu, bagaimana itu relief yang di bawah Monumen Pancasila. Itu saya tulis di buku pertama. Saya pertanyakan gitu. Oke, dan ini upaya yaitu ya memunculkan kemudian ada suara-suara lain. Iya, tapi goalnya memang generasi muda. Gitu. Karena kelak mereka lah yang meneruskan ya, kalau enggak blank ya. Enggak. Jadi buat saya 1-2 orang itu ya udah alhamdulillah lah buat saya gitu ya. Kayak penerbit gitu, dia waktu itu emang ada gini ya Bu Mada gitu. Ya oke, saya pikir bagus, kamu tularin ya ke temen kayak gini. apa goalnya Bu Magda? Maksudnya gini, ya udah, terus kalau anak-anak muda udah baca ini terus kenapa gitu? Terus misalnya mereka itu udah kan tahu. Dia udah tahu, dia harus mengangkat itu ya, dan meneruskan, mempertanyakan lagi negara untuk meluruskan sejarah. Jadi dia juga meneruskan aku menyebutnya amanah dari para penyintas yang meminta keadilan itu. Kalaupun keadilan itu tidak mereka lagi rasakan, mereka sudah sudah wafat, tapi itu bukan berarti berhenti gitu. Dan saya nggak tahu sih Bu ya, saya beberapa kali belajar bahwa itu kan sebenarnya trauma yang kemudian akan dilanjutkan jadinya ya, kalau itu kemudian tidak diputus gitu ya, bahwa berarti negara ini akan terus-menerus mengalami trauma yang sama gitu. Iya, terus jadi sebetulnya sangat terhormat sebetulnya negara itu ketika bahwa telah melakukan kesalahan, pengabaian hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai warganya gitu ya, dan mereka tidak dapatkan itu gitu. Dan banyak kan mereka yang kesejahteraannya juga memprihatinkan misalnya kan gitu. Dan kalau yang generasi 2, nah itu juga pengertian generasi 2. Jadi seringkali yang dianggap sebagai victim atau korban itu adalah mereka yang ditahan. Padahal kita harus melihatnya juga utuh. Ibu bapak ditahan, dampaknya kan terhadap anak-anak. Misalnya ada satu penyintas, anaknya 7. 7 masih umur 9 bulan dan itu berenten, itu harus dipisah semua kan, nggak mungkin satu keluarga menerima 7 anak sekaligus. Iya, berarti kepisah-pisah mereka semua. Kepisah, dan itu kalau ada keluarga yang mau menerima, nggak semua juga keluarga mau terima loh, ketakutan juga. Tuh bayangin, jadi jangan dilihat hanya itu korban, ya kalau yang nggak dipenjara nggak korban gitu loh. Betul. Yang nggak dipenjara pun itu impact dari orang yang dipenjara. Itu harus melihatnya gitu. Bahwa trauma itu kemana-mana gitu ya Bu ya, dialami oleh. Jadi kalau misalnya dibilang korbannya ada berapa juta gitu kan selalu dibilang gitu. Itu sebenarnya nggak tepat gitu. Berarti angkanya jauh lebih besar daripada itu. Iya.
Betul. Anak-anak yang tercerai-berai, terus kemudian yang mereka sulit cari pekerjaan dan ada yang ada yang misalnya sampai sekarang juga nggak menceritakan keadaan sebenarnya. Ini kayak yang tadi tuh ya Bu ya, maksudnya kayak kan si adiknya itu kan sebenarnya nggak ikut di penjara kan Enggak, gitu, tapi kan dia juga sebenarnya mengalami. Gitu. Dia mengalami traumanya, dia mengalami lukanya gitu. Jadi begitu lihat, aduh nggak deh, nggak, istilahnya kayak gitu ya. Aduh nggak usah deh, aku udah capek yang melewati tahun-tahun yang letih gitu kan ya. Kok muncul lagi semua buku gini kan, ada muncul kayak gitu. Itu jelasin, tapi kalau saya gitu, saya menghormati pilihan orang. Kalau belum, yang paling bisa merasakan kan mereka. Yeah. Saya empati, tapi yang paling merasakan kalau batu bertindih itu dia di batu paling bawah. Jadi saya harus hormati dan tidak, lu kok nggak mau nggak. Jadi aku harus belajar memahami betapa itu berat, dan itu nggak sama ya. Ada yang mau ditulis, ada yang enggak gitu. Tapi sebetulnya kalau para perempuan penyintas ini Bu, secara umum gitu ya, para penyintas gitu, sebetulnya mereka masih punya harapan gak sih? Dalam artian apa harapan yang masih tersisa misalkan buat entah buat pemerintah atau buat generasi muda yang kemudian akan melanjutkan sama dunia ini deh gitu. Apa yang bisa diharapin gitu Bu dari dunia ini gitu. Dengan yang masih tersisa gitu katakanlah. Kalau saya melihat, makanya perempuan itu agak berbeda ya. Ya perempuan tuh punya endurance yang lebih dari, bukan laki-laki itu nggak berat ya, tetapi memang perempuan punya daya lenting yang yang sangat karena misalnya ini ada grup Dialita misalnya ya, mereka dengan menyalurkan bernyanyi bersama gitu ya. Saya pikir di organisasi mana aja nggak mungkin nggak ada persoalan, pasti ada persoalan gitu ya. Tapi di situ mereka saling coba membangun solidaritas, bahwa mereka sama-sama mempunyai pengalaman, yang satu di pelantungan, yang satu di mana, seperti itu ya. Tapi harapan itu saya lihat tetap ada gitu. Yang paling minim itu pengakuan itu. Pengakuan dari negara gitu bahwa ya. negara telah melakukan kesalahan. Iya gitu loh. Itu, dan kedua juga memang banyak yang kesejahteraannya sangat minim ya. Jadi kayak saya cerita dari Ibu Muhayati, ini dia juga mendampingi penyintas soalnya. Di Gunung Kidul itu ya banyak juga yang masih tinggal sendiri. Nah itu yang kita tahu. Jadi data itu yang kan ini menyebar di seluruh Indonesia ya sebetulnya ya. Jadi kita mesti lihat ketika saya ngobrol dengan ada satu orang, dia dari universitas mana gitu di Canberra, lalu tiba-tiba dia ingat, oh ibu saya di Sumatera begini dampaknya begini berkeluaran gitu loh. Jadi itu juga ketika buku pertama tentang Bukit Duri, ketika dibaca oleh para penyintas yang pernah oh kayak ngene to ya, aku ki wis lali loh kamar yang di sini gitu. Jadi mengingatkan mereka. Saya pikir ya menabur sedikit ya kalau saya pribadi ya apa yang bisa saya sumbangkan buat kaum saya yang kebetulan para penyintas gitu ya. Dan saya kerjakan sendiri ya Mas Jesse ya, aku bukan karena ada dukungan funding atau apa, jadi aku suka dan aku kerjakan itu gitu. Jadi mudah-mudahan main goal yaitu untuk generasi muda, mereka punya concern dan mau mempelajari sejarah dan do something ya. Kalau mereka nanti satu waktu mereka duduk di jabatan publik, mengingat ini gitu loh. Gitu. Tapi Bu, maksudnya kalau ngomongin harapan tadi kayak tadi pengakuan yang tadi itu gitu ya. Harapannya gede nggak sih kalau Bu Magda nih ngelihatnya gitu? Atau mohon maaf nih Bu ya, maksudku gini loh. Orang selingkuh aja banyak yang nggak mau ngaku kalau udah ketahuan gitu ya. Apalagi yang kayak gini gitu. Maksudnya apakah ada harapan bahwa itu akan terjadi gitu? Jadi aku ngeliatnya gini, memang kayak itu aku membayangkan para penyintas itu kayaknya harapannya
kayak terang terus redup lagi jauh, kayaknya mendekat jauh lagi Di gitu ya. PHP-in gitu ya Bu ya. Iya, jadi waktu itu saya senang banget ya sebagai pribadi ketika Jokowi naik ya. Salah satu nawacitanya itu adalah menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Benar nggak sih? Betul. Nah, tapi ketika periode kedua itu nggak keluar lagi gitu loh. Tadinya itu udah secercah harapan kan, gitu. Tapi saya lihat juga kita nggak boleh meniadakan juga misalnya jenderal siapa yang Sintong. bukan Sintong yang perdana siapa yang ini loh TNI diperbolehkan dari keluarga penyintas. Andika. Jadi aku ngelihat sebagai pribadi itu progres. Aku harapkan satu waktu lagi nanti ada yang naik lagi jadi presiden dan itu aku anggap dia sebagai orang yang lebih muda. Itu Bu, mungkin itu memang bukan program untuk periode kedua, mungkin itu program untuk periode ketiga mungkin Bu. Mudah-mudahan itu ketulusan yang aku pikir Tapi saya kok punya harapan, tapi saya nggak tahu itu kapan gitu ya. Entah kita udah nggak ada gitu. Mungkin. Kebenaran itu pasti akan terungkap sih sudah sebetulnya, tapi pengakuan akan itu diakui. Dan saya pikir tapi ini bukan mosok religius, tapi saya percayakan doa dari semua siapapun agamanya itu penting juga ini didoakan. Dan Betul Bu. nggak tahu ya, mungkin saya seperti ngawang-ngawang ya, tapi we have to do something gitu. Aku cuma bisa nuliskan ini aja gitu, tapi pasti yang lain-lainnya pasti bisa melakukan yang lebih dari itu gitu. Luar biasa. Ya, tapi Bu, no offense ya Bu ya, gitu. Ibu ngelakuin ini segala macam mau sampai kapan? Kan Ibu usianya udah 10 loh. Aduh, udah tua ya. Ngeselin nggak? Nah gini, ada ini, selagi hari masih bisa, selagi hari masih siang, apa yang Anda bisa lakukanlah gitu. Walaupun itu mungkin cuma sepercik dari apa gitu ya do something lah gitu ya. Emangnya kalau lansia tuh masih bisa ngapa-ngapain ya Bu ya? Gini, ada yang bilang gini, lansia itu kalau misalnya umur gitu, just as a number katanya gitu. Tapi kalau secara alamiah, fisik, ya itu alamiah. Orang kalau Tuhan izinkan dia jadi tua, ya memang ada penurunan ya, penurunan kekuatan tubuh, itu mah alamiah, ya dihadapin aja gitu loh. Tapi harus ada kemauan bahwa harus ada kemauan bahwa ya sampai sebelum masuk liang kubur ya lakukan aja apa yang kamu bisa lakukan. Dan lakukan itu dengan rasa happy, yang paling penting itu. Bukan karena tekanan.